Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini, tidak kurang saat apapun juga ya. Oke teman-teman, kemarin kita udah nge-review sebuah radio ya dari Werkom WRQ7. Ya, ini WRQ7 yang udah kita review kemarin. Dan sorry banget ya, kemarin saya sempat salah mencet menu scan ya. Harusnya function plus FC ya, tapi saya kemarin function plus scan ya, salah. Harusnya function plus FC itu jadi bisa nyeken frekuensi yang sementara transmit ya. Oke teman-teman, jadi apakah radio Werkom WRQ7 ini bisa di unlock? Nah, ternyata bisa teman-teman ya. Setelah saya kerjakan ini WRQ7 ini bisa di unlock ya, bisa di unlock. Kemudian bagaimana setelah di unlock? Setelah di unlock ya frekuensinya seperti biasa, bisa mereceive dari 18 MHz sampai dengan 1300 MHz ya. Cuman untuk transmitnya tetap di dual band teman-teman ya. Kalau dipaksakan untuk transmit di tempat yang lain itu tidak sesuai dengan peruntukannya, dan juga filter dari radio ini nggak ada, sehingga pancarannya pasti akan nggak bagus ya. Kemudian kita juga punya yang lama. Di sini ada Eskom FC9 Pro ya, yang udah kita modif. Kalau yang ini udah kita modif bisa untuk nge-receive sampai di HF ya. Jadi bisa nge-receive di HF, bisa nge-receive AM ya, dan FM-nya tambah bagus juga, suaranya tambah bagus FM-nya. Kemudian kalau ini bisa airband, ini nggak tahu, ini coba saya tes. Kalau yang ini kayaknya masih bisa juga ya untuk yang airband. Jadi teman-teman ya, untuk perbedaan keduanya ini, kalau yang sudah dimodif memang dia udah bisa nge-receive di HF dari AM ya, dari frekuensi AM sampai di frekuensi HF itu 160 meter band, itu bisa untuk nge-receive ya. Kemudian hasil receive-nya gimana? Receive-nya juga sama ya dengan kita mereceive radio-radio yang lain. Cuman di sini juga harus dikalibrasi untuk frekuensinya. Jadi ada kalibrasi BFO-nya supaya suaranya pas center gitu ya teman-teman. Oke, kita juga tetap masih pakai kabel ya, kabel programnya dari Retrofish yang seperti biasa dari dulu saya pakai untuk memprogram radio dari Eskom FC9 Pro, kemudian juga Werkom WRQ7 ini ya. Dan buat teman-teman yang mungkin softwarenya sudah nggak ada ya, tapi kalau untuk yang portable radio itu masih ada teman-teman. Yang portable radio itu kan software dari Quanseng ya. Jadi Anda tinggal masuk aja ke websitenya Quanseng. Jadi kalau Anda masuk ke website Quanseng, Anda bisa download portable radio, karena di Quanseng sendiri itu ada update firmware-nya. Jadi disediakan untuk portable radionya. Tapi yang perlu dicari adalah untuk firmware untuk merubah radio ini di unlock seperti itu. Nah, kita ngopi dulu teman-teman ya. Ngobrolnya kelamaan, ngopi dulu ya. Kita seruput dulu. Masih panas. Bismillah. Kali lagi. Oke, kita udah seruput kopinya. Nah, buat teman-teman semuanya yang untuk receive ya, untuk receive dari radio yang udah kita unlock ini berbeda ya teman-teman. Jadi sebelum saya unlock itu receive-nya kurang. Setelah saya unlock itu receive-nya tambah bagus ya. Dan ini saya menggunakan CAC, jadi softwarenya CAC untuk yang yang Werkom WRQ7 saya pakaikan CAC.
Dulu banyak sekali software ya, cuman karena yang CSC itu bisa kita praktekin untuk CW, kemudian juga tampilannya lebih bagus, makanya saya lebih senangnya CSC, dan resipnya juga berubah teman-teman ya. Kalau sebelumnya itu kita ngeresip airband, kita ngeresip apa ya, kita ngeresip seismograf itu agak kesulitan. Tapi kalau setelah kita rubah ke CSC itu, sebentar kita coba dengerin ya teman-teman untuk hasilnya. Ini saya coba. Oke. Nah, ini mode-nya juga berubah ya. Oke, kita coba dari dekat teman-teman ya. Kita bandingkan kedua radio ini dari dekat untuk Anda bisa lihat yang sudah di-unlock, kemudian yang ini sudah di-unlock tapi ini sudah dirubah, kita modif lagi menjadi lebih luas lagi untuk resipnya. Oke, kita lihat dari dekat ya. Teman-teman, ini adalah radio yang kita review kemarin ya, punyanya Wearcom WRK7. Nah, setelah kita unlock itu, frekuensinya bisa ngeresip nih di atas ini 1000 MHz ya. Ini di atas 1000 MHz. Kalau yang di bawah ini paling kecil itu di 18 ya. Kita lihat nih. Sorry. Nah, di 18 MHz ya. Dia paling kecil di 18 MHz, paling di atas tuh 1300 ya. Ini bisa dinaikin terus sampai 1300 begitu teman-teman ya. Nah, untuk perubahan yang kita dapat setelah kita lakukan, jadi ini softwarenya ini ya teman-teman ya. Nah, CSC 03P. Sekali lagi, nah ini CSC 03P ya, yang kita update di firmware di Wearcom ini ya. Nah, ini dia AM ya, jadi harus kita rubah untuk. Nah, ini menu-menunya yang setelah kita rubah ke CSC itu banyak banget ya. Ada Square, ada Step, ada U-Info. Jadi info itu maksudnya info call sign kita. SPR, SSTV, ini kalau kita mancar SSTV kita harus isi kalau mau mancar. Kemudian ini ada CW, TAPRS, ini juga bisa kita kerjakan sebagai APRS kalau kita tambahin modul lagi di sini ya. Kemudian My SSD, kemudian CWK, ini macam-macam ya teman-teman. Tuh, ada beberapa macam yang bisa kita gunakan. Kemudian CW Tune, kemudian CW Delay, CW WPM. Nah, ini bisa untuk praktis ya. Nah, kemudian power, text power, kemudian ini menunya banyak sekali ya teman-teman. Menunya banyak sekali. Di sini juga ada text dir, white compender, demodulator. Nah, ini kita akan rubah karena tadi kan di nah, ini bisa demodulatornya bisa AM, bisa SSB, bisa CW, bisa CWF, kemudian CW Nero, kemudian FM. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian banyak banget lah pokoknya. Nah, ini juga udah bisa kita kasih nama manual ya. Jadi channel name, kalau kita memori, kita input memori di sini, kita bisa kasih nama manual melalui HT ini ya, WRK7. Kemudian scan list 2, scan list ya seperti itu. Kemudian scan ref. Nah, ini F1 short, ini kalau kita pencet ini cepat itu adalah monitor. Kemudian nah, ini kalau long kita bisa rubah teman-teman. Kalau
sekali itu monitor, longnya itu harus kita rubah. Bisa kita pencet ini menu, misalnya power atau flashlight atau switch module. Switch module demulator itu untuk tadi AM FM ya. Kita coba rubah ini aja ya, switch module. Kemudian FS short, flashlight oke. Long, nah ini longnya kita rubah lagi. Misalnya kita rubah kita coba ya, ke mana ya, ke power. Ini sudah ada power, flashlight sudah, radio nggak ada ya. Ya udahlah power aja ya, supaya gampang cepat pindahinnya. Aduh sorry, batuk teman-teman ya. Oke, keylog off, kemudian text out 2 menit, baterai save, mic udah paling besar nih micnya, mic bar on, channel display. Kalau kita sudah kasih memori, bisa kita buat name press frekuensi boleh, kemudian power message, voltage atau full ya. Tapi karena message belum ada ya voltage aja. Backlight, nah backlight maksimal ini bisa diatur keterangannya tuh. Kita mau terang sekali atau kita mau yang segini ya, saya 7 aja cukup ya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Roger off, wah, terus AM fix, Fox, baterai, volume, ini persentase, RX mode, ini dual RX respon, itu berarti dual mode, berarti dual standby, square. Nah udah, jadi menunya itu ada 62 teman-teman ya, menunya ada 62. Nah di sini ada menu yang mungkin tidak ada di situ, kalau tidak salah. Sebentar saya keluar dulu ya. Kalau tidak salah kita mencet ini Pak ya, coba saya pencet ini PTT sama yang di bawahnya. Oh bukan, kepencet PTT nya sama ini, kita lepas. Nah setelah kita pencet PTT dengan ini bareng ya, kita pencet PTT dengan bareng, itu menunya jadi 72 teman-teman ya, jadi 72. Jadi menunya jadi 72 nih. Menu ke-72 adalah reset VFO, 71 ada baterai info, ada baterai calibration, frekuensi calibration, kemudian apa itu macam-macam, ada text on, text 900 on, text 1200 on, 200, frekuensi lock, square. Nah ini tambahannya mulai dari sini ya, 63, 64. Ini teks, baterai type. Nah itu tambahannya teman-teman ya. Ada beberapa menu yang tadi tidak ada, kemudian muncul ya. Oke, kemudian apa lagi ya, ini berarti flashlightnya masih hidup, lampu hidup. Oke, nggak ada masalah. Kemudian tadi kalau kita pencet lama kan dia akan berubah low high ya, tuh middle, nah low lagi. Kemudian yang ini akan berubah, ini menu moni ya. Jadi setelah saya ubah firmware-nya, dia lebih peka ya. Nah seperti itu. Oke, ini adalah CSC 03P yang udah kita install di Wacom WRG7 ya. Jadi untuk frekuensinya sudah bisa dari 18 sampai 1300. Kemudian teman-teman, ini adalah sama bentuknya, tapi ini sudah kita modifikasi
di dalamnya menjadi bisa mereceive HF ya. Kita pasang antena. Oke teman-teman, jadi di sini kita ada beberapa menu. Ya, ini saya akan pencet. Di sini ada BFO, kemudian di sini ada band, ini 40 meter, kemudian ada step 1 kHz, kemudian ada LNA, ini on, kemudian ada bandwidth, ini kita pakai 4 kHz. Nah, ini BFO ini untuk menyesuaikan frekuensi ini harus pas suaranya. Jadi kita bisa naik turunkan menggunakan tombol yang di atas ini. Jadi bisa plus, bisa min ya teman-teman ya. Kita sesuaikan. Contohnya ini. Nah, kita akan coba untuk ngepaskan ya. Nah, ini udah pas. Ini kita bisa rubah bandwidthnya teman-teman ya. 4 kilo kita rubah 6 kilo, kita rubah lagi ya. Ini 1 kilo 1,2 kilo 2,2 kilo 3 kilo. Ya, suaranya beda tentu. Kita pakai 3 kilo aja. Kita coba naik. Oke, salam kenal, nama saya Budi. Tadi saya balik sama yang Gical itu. Nah, ini kita kalibrasi lagi. Sama Gical itu punya uniform berapa? Waduh, uniform berapa komentar? Coba untuk BFO nya paskan ya. Langsung janji berapa? Dia berdaya, jadi besok mau janji berapa gitu ganti. Iya, ya bisa kalau Nah, kita bandwidthnya kita rubah lagi 3 kilo biar lebih jelas. Kita coba LNA nya. Oke. Iya itulah. Tapi sebelum ada ujian, antenanya jangan bayar. Kalau yang di Brau itu harus pakai cuping untuk gendol. Oke. Oke teman-teman, jadi selain dia bisa di 40 meter, dia juga bisa di band yang lain. Kita tinggal mencet angka 0 ini. Nah, ini kita bisa pilih misalnya di 80, 60. Kalau kita mau pindah menu yang kedua lagi, pencet angka 0 lagi. Nah, di sini ada 40 sampai 17 meter. Pencet lagi. 17 meter sampai 10 meter. Pencet lagi. Hilang ya. Oke. Contohnya kita pindah ke 20 misalnya. 20 ini angka 5, kita pindah angka 5. Dia pindah ke 20 ya. Kemudian kita mau ke 15 meter. Sebentar, 15 meter itu pencet lagi sekali lagi. Nah, ini 15 meter di angka 3. Angka 3 apakah? Nah, itu. Ini kita kalibrasi lagi, misalnya BFO nya itu kita rubah. Dia akan terdengar untuk FT8 nya itu ya teman-teman ya. Misalnya saya rubah menjadi plus,
Karena yang upper sideband sama lower sideband itu beda ya. Jadi misalnya di lower sideband itu di minus, di upper sidebandnya bisa jadi ini kalibrasinya di plus ya. Seperti itu teman-teman. Ya itu kita coba aja seperti itulah. Ini bisa bisa jadi receive nanti. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau di 10 meter yang ke 7. Nah itu 10 meter band. Kemudian kalau kita mau pindah ke AM atau FM bisa teman-teman ya. Kita pencet F ini agak lama. Nah dia pindah di AM. Kemudian kalau di FM pindah sekali lagi. Kita kecilin dulu. Nah ini dia pindah di FM. Kemudian kalau kita pencet lagi, taruh keluar dulu ya, keluar. Kita misalnya mau rubah frekuensinya, pencet angka 9 dulu, kemudian saya akan rubah ke 1029 misalnya ya. Nah ini sudah. Ini yang kemudian di siapa ini yang mengajukan tuh namanya Pak siapa ya yang mengajukan itu? Mengajukan Pak Gugum ya, Pak Gugum ya. Oke, jadi untuk FM-nya juga udah oke. Kemudian kalau AM, sebenarnya AM itu kita masuk ke sini teman-teman. Ini kita keluar dulu. Kalau AM itu kita masuk di sini. Nah ini kan ada AM ya, AMF. Kita masuk di angka 3. Nah ini. Waktu tersebut hilal tidak nampak, atau kemudian ada sebagian juga menyebutkan nampak yang demikian, maka ketika seseorang misalkan berpuasa, nah jadi ini udah komplit sekali tentunya, udah komplit. Kemudian kalau kita keluar ya kita tinggal exit aja. Ini sudah keluar. Kemudian kita misalnya mau ke airband, ini airband masih sesuai dengan frekuensi di di VHF UHF-nya nggak ada pengaruh ya teman-teman, tidak terpengaruh. Jadi ini hanya dimodif di receive FM-nya. Jadi seperti itu. Jadi ternyata masih bisa di unlock ya untuk yang Welcome WRQ7. Sehingga kalau Anda akan merubah menjadi seperti ini nggak ada masalah teman-teman ya. Kemudian nanti ada pertanyaan, apakah ini worth it radionya? Saya sih bilang masih oke ya, karena harga 300 ribuan ini masih ada tipsinya. Kemudian kita juga bisa ngerubah macam-macam di radio ini, sehingga semuanya masih bisa kita gunakan secara maksimal ya. Dan ya ini kenapa saya kasih ke belakang, karena di sini sudah terlalu penuh ya teman-teman ya. Kalau kita taruh di atas ini ya kurang bagus ya. Makanya saya taruh agak ke belakang, saya kasih L aja seperti itu. Beda dengan yang teman-teman yang lain, karena ini dilobangi kemudian ditaruh di atas sehingga antenanya jadi 2 ya. Kalau saya nggak, saya kasih ke belakang aja. Dan kalau memang kita mau nambahin antena, saya rubah aja. Saya rubah, ini saya lepas ya. Nah kita bisa beli yang antena seperti ini teman-teman ya. Antena seperti ini hanya murah aja, sekitar 45.000 dapat. Ini bisa dual band ya antenanya ya, nggak terlalu panjang. Kalau dipendekin hanya nggak sampai 1 jengkal ya, mungkin ya kurang lebih lah ya. Nah ini bisa ditekuk-tekuk teman-teman ya, bisa ditekuk seperti ini. Nah, sehingga memudahkan kita untuk memasang di sini. Ini saya pasang di sini. Nah ini sudah bisa berfungsi menjadi receive. Jadi antenanya di belakang gitu ya, nggak tabrakan di sini, sehingga bisa mereceive-nya dengan baik. Gitu teman-teman ya. Oke, ini sekedar kita review kembali untuk radio yang udah kita modif.
dan penampakan radio yang kemarin kita review, yaitu WRQ7. Dan ini ternyata bisa di unlock dan bisa dimodifikasi juga, sehingga kalau Anda cari yang WRQ7 ini masih bisa dimodifikasi. Kita akan coba untuk bikin memori ya. Kemudian kita kasih nama ya dengan WRQ7 yang udah kita unlock dan kita update firmware-nya menggunakan 03 CAC 03P ya. Oke, mari kita coba. Di sini kita akan masuk ke menunya. Jadi kita akan rubah dulu tune-nya. Nah, ini kita pilih ya. Jadi kalau kondisi off tadi, misalnya di sini kondisi off ya. Nah, ini kondisi off. Kita tinggal panah atas saja untuk mencari tune yang sesuai. Nah, ini sudah sesuai, kita pencet menu lagi M. Kemudian direction ini kita pencet, kemudian kita pilih apakah off atau plus atau minus. Kalau sudah benar minus, kita pencet menu lagi. Kemudian offset di sini kita tekan menu lagi. Nah, kita pastikan apakah bisa crossband apa enggak. Kita coba pencet 3 kali. Nah, ternyata 3 digit bisa ya teman-teman. Saya akan simulasi dulu apakah, ntar kita coba lagi ulang. Offset, apakah 290 bisa di sini? Oh, bisa teman-teman ya. Oke, saya tidak masukkan angka itu, tapi saya masukkan angka ini 5000. Oke, kita menu. Ini sudah masuk, kita exit. Ini sudah oke, kita coba pencet PTT, kita lihat hasilnya. Oke, sudah bisa ya. Nah, sekarang kita akan menyimpan teman-teman ya. Menyimpan, karena ini kita simpan di memori berapa ya. Channel save. Nah, kita save di channel 1. Oke, sure. Oke, udah tersimpan. Kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke memori function, memori ini VFO ini. Kemudian udah masuk di sini. Nah, sekarang kita mau kasih nama. Kita cari channel name. Channel name kita pencet menu lagi. Kemudian mulai kita mana nih? Nah, pencet menu lagi maksudnya supaya masuk ke sini ya. Oke, pencet menu lagi. Dia sudah, kalau sudah ada tanda seperti ini berarti dia siap untuk kasih nama. Kita pencet panah atas bawah untuk milih angka. Misalnya saya mau huruf besar ya. Saya misalnya pencet P dulu, saya cari P. Nah, ini saya tekan ini F. Saya tekan lagi sekali lagi. Nah, dia udah jadi huruf besar. Kita pilih P-nya tadi. Untuk menggeser ke sana, kita pencet M. Nah, kemudian, nah itu kita pencet M lagi, geser lagi. Cari terus huruf yang sesuai yang kita inginkan. Pencet lagi. Sangat mudah teman-teman ya. Pencet lagi. Pencet lagi. Terus sampai sesuai. Pencet lagi. Ini hanya contoh ya, teman-teman, contoh. Jadi bisa Anda tulis apa saja. Sudah sesuai. Udah oke. Nah, sudah selesai, udah oke. Kemudian sur. Jadi kita pencet terus sampai dia selesai. Kemudian sur. Oke, pencet lagi M. Nah, ini sudah ada tulisannya seperti itu. Kita exit. Dia sudah keluar di situ teman-teman ya. Dia sudah keluar di situ. Varian 6 kemudian ada frekuensinya. Nah, untuk hanya menampilkan nama saja itu bisa ya. Jadi kita munculkan di sini channel display. Channel display kita mau kasih frekuensi saja atau nama. Misalnya nama aja. Oke, kita pencet menu. Kita exit. Dia hanya keluar nama saja. Tidak ada frekuensinya. Tapi kalau kita pencet itu sesuai memorinya tadi. Ya, udah bisa. Oke, teman-teman, sangat simpel bagaimana caranya kita membuat
program memori di radio Wircom WRQ7 dengan secara manual kita nyimpan, kemudian semuanya bisa kita selesaikan secara manual tanpa komputer. Tentu dengan kita unlock dulu dan kita install software firmware yang kita inginkan. Semoga ini bermanfaat sehingga Anda bisa memprogram radio tanpa harus menggunakan komputer. Yang penting di unlock dulu dan di update firmware-nya. Silakan cari teman-teman yang mungkin sudah punya softwarenya, kemudian sudah punya firmware-nya. Nanti suruh installin, setelah diinstalin, udah di rumah tinggal mau bikin memori, mau apa aja, udah gampang. Oke teman-teman, itu dia review singkat kita mengenai radio yang udah kita review dan kita review lagi supaya Anda semua bisa melakukan dengan baik di rumah. Dan bagi saya sarankan bagi Anda semua untuk mencari teman-teman yang punya softwarenya sehingga Anda bisa melakukan program menggunakan radio ini secara manual tanpa harus dengan bantuan komputer, sehingga mempermudah Anda untuk mengerjakannya. Dan tentunya kalau kita cari di link-link saya sebelumnya itu sudah nggak ada teman-teman ya, sudah nggak ada. Jadi perlu minta teman-teman yang punya software. Dan tentunya udah banyak karena sebelum ditutup itu sudah banyak yang nonton video saya sehingga banyak yang udah download. Jadi silakan aja dicari yang terdekat teman-teman yang punya softwarenya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jadi radio ini masih tetap worth it sampai saat ini karena masih bisa kita gunakan dengan sangat mudah, masih kita bisa pergunakan dengan sangat gampang, memorinya bisa kita program secara manual setelah kita unlock. Oke, sekian dari saya, yang Charlie itu yang Kinda Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye bye.